Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semua yang senantiasa dirahmati dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat beribadah pada siang hari Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di tahun-tahun yang sebelumnya dan insyaallah mudah-mudahan di tahun berikutnya senantiasa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam tak lupa kita panjatkan, kita sampaikan kehadirat junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Tak bosan-bosan, tidak pernah luput dan lupa khatib untuk mengingatkan kita semua di momentum hari berkumpulnya kaum muslimin di hari Jumat, tanpa melihat batasan umur atau strata sosial atau tingkatan ekonomi, semua berkumpul di dalam satu majlis di rumah Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mendengarkan wasiat taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa kali kita mendengarkan khutbah Jumat? Sudah berapa kali dan berapa intensif kita dapat menghimpun dan mengumpulkan mutiara-mutiara pesan-pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini begitu banyak. Sampai seorang alim, seorang allamah, seorang mufassir yaitu Al-Imam Ibnu Juzzi menulis di dalam kitabnya At-Tashil Ulumit Tanzil, ada 15 keutamaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diterangkan dalam nas-nas Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah dengan takwa itu kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hudan lil muttaqin, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan kebersamaan Allah dalam seluruh langkah kita, sehingga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surah An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pemimpin, akan menjadi pembimbing kita, yang akan membawa kita kepada jalan keselamatan dan keridhaan, yaitu dengan al-wilayah sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Jathiyah ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, wallahu waliyul muttaqin, Allah itu
adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, kita akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul muttaqin. Surat At-Taubah ayat 4. Bukan hanya itu, kita juga dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dapat penerangan. Kita akan mendapatkan Al-Furqan. Kita akan mendapatkan garis pembeda antara yang hak dan batil kalau kita menjadi hambanya yang muttaqin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 29, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Sungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jadikan untuk kalian furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan takwa ini sebagai cara bagi kita yang efektif, sebagai wasilah yang utama untuk kita bisa keluar dari segala macam kesulitan, keluar dari segala macam kesengsaraan. Dan Allah menjanjikan kepada kita akan memberikan rizki dari jalan yang tidak kita duga-duga, sebagaimana surah At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Berikutnya, keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan ketakwaan itu kita akan dimudahkan semua urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 4, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan lebih daripada itu, dia adalah sarana yang baik untuk kita mendapatkan pengampunan dosa-dosa dari Allah, dan kita akan mendapatkan lipatan atau kelipatan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat 5 surah At-Talaq juga, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa kepadanya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh rugi kita kalau kita sudah beramal saleh, sudah beribadah kepada Allah, tetapi kita tidak diiringi semua amal itu dengan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berusaha untuk hadir di hari Jumat, siang hari ini untuk pergi ke masjid, beribadah bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuktikan diri kita sebagai mukmin dan muslim. Tetapi keluar dari ibadah Jumat ini, nilai takwa tidak lagi membersamai kita, itu sungguh sangat rugi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima amal perbuatan kita itu kalau dilandasi semangat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana surah Al-Maidah ayat 27. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa juga adalah jalan menuju kemenangan, jalan menuju kesuksesan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu berhasil, agar kamu sukses, agar kamu meraih kemenangan, sebagaimana Allah memanggil kita ketika akan melaksanakan ibadah salat 5 waktu, hayya 'alal falah. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita busyra, kabar gembira. Kabar gembira untuk kita dapat meniti kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat ini, itu hanya diberikan kepada mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Mereka orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kegembiraan hidup di dunia
Dia akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan di akhirat, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan rizki yang melimpah di dalam surga Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala. La tabdila li kalimatillah. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ketentuan-ketentuan Allah itu tidak akan ada yang berubah. Dia akan hidup bahagia di dunia, gembira di dunia, dan gembira di akhirat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa untuk dapat menikmati indahnya dan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sebagaimana surah Al-Qalam ayat 34. Dan selamat dari siksa api neraka. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha juthiya. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah, kami pasti akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari siksa api neraka itu. Sebagaimana di dalam surah Maryam ayat 72. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tidak henti-hentinya kita mengingatkan diri pribadi kita, masyarakat kita, umat kita, bahkan para pemimpin-pemimpin kita untuk betul-betul mewujudkan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek dan sendi kehidupan kita, agar negeri ini, agar bangsa kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah, akan mendapatkan keberkahan-keberkahan rizki yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah langit maupun dari arah bumi. Semuanya akan dapat kita rasakan manakala kita saling mengingatkan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita mengajak berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bosan dan tidak boleh berhenti. Karena dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah tugas setiap kaum muslimin. Setiap individu muslim, dia harus mengajak orang lain untuk beribadah, mengajak orang lain untuk amar ma'ruf, untuk mengerjakan kebajikan-kebajikan, dan untuk nahi mungkar, mencegah orang lain, mencegah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari segala macam perbuatan keji dan perbuatan mungkar, agar kita sama-sama mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Juz'i menuliskan di dalam tafsirnya At-Tashil Ulumit Tanzil, ada 5 derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Apa yang pertama? Kata beliau, ayattaqiyal 'abdul kufra. Seorang hamba Allah, dia harus takwa. Dia harus takut kepada Rabb-Nya, Tuhannya. Dari apa? Dari sifat kekafiran. Itulah maqamul Islam. Wa dzalika maqamul Islam. Artinya apa? Setiap manusia yang lahir di atas muka bumi ini, semua lahir dalam keadaan fitrah. Lahir membawa kalimatut tauhid. Sudah diambil sumpah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan janji mereka ketika mereka berada di dalam tulang sulbi kedua orang tuanya. Alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Tuhan kalian yang menciptakan kalian semua, yang memberikan rizki kepada kalian semua, yang memberikan petunjuk dalam kehidupan ini untuk keselamatan kalian semua, yang menata kehidupan di alam semesta ini untuk kebaikan kalian semua. Mengapa kalian tidak menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Semua dituntut untuk Islam, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kehendak Allah. Inilah derajat takwa yang pertama. Jadi takwa itu bukan hanya untuk orang Islam. Untuk orang kafir pun mereka diminta dan dituntut oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepada Rabb-Nya satu-satunya yang berhak dan pantas untuk disembah, Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Ini makom takwa yang pertama. Ketika dia masuk Islam, ketika dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bagi yang sudah muslim sejak lahir, ketika dia lahir dengan fitrah, orang tuanya mengajarkan dia nilai-nilai iman dan Islam, maka dia dituntut untuk memperbaharui terus-menerus syahadatnya. Maka setiap kali dia salat, tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, dia selalu mengulang-ulangi kalimat tauhid, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masyaallah muslimin dirahmati Allah. Yang kedua, maqam yang kedua, tingkatan yang kedua adalah ayyattaqiyal ma'asi wal hurumat. Seorang muslim, seorang hamba Allah itu dia harus menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maqamut taubah. Kalau kita seorang muslim, kita berbuat maksiat, kita melanggar apa yang diharamkan oleh Allah, caranya untuk kita sadar, untuk kita memperbaiki amal perbuatan kita ini mudah. Kita tidak perlu mengulangi 2 kalimat syahadat. Karena berbuat maksiat, berbuat yang haram itu tidak mengkafirkan seorang Islam keluar dari agama Islam. Dia hanya bermaksiat dan dia hanya dituntut untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertaubatlah kamu. Artinya apa taubat? Kembali ke jalan Allah. Dia menyesali perbuatan-perbuatan maksiatnya. Kalau apa yang haram semua dilanggar oleh seorang hamba, maka dia menyesali perbuatan itu. Dia kemudian memperbaikinya. Dia bertekad untuk tidak melakukan atau tidak mengulangi perbuatan keharaman atau maksiatnya. Dan dia kemudian bertekad untuk senantiasa kembali berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maqamut taubah. Yang ketiga, ayyattaqiyas syubhat. Seorang muslim harus menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Ini makin berat. Ya, makin berat, ini level yang ketiga. Tidak setiap muslim bisa menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Seperti apa? Syubhat ikut mengucapkan selamat hari raya keagamaan orang lain non muslim. Syubhat ikut apa? Perayaan malam tahun baru. Ini syubhat yang gak boleh diikuti, gak boleh disertai oleh kaum muslimin. Karena dia hanya memiliki 2 hari raya di dalam 1 tahun itu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr, di mana dia harus menunjukkan kegembiraannya di situ. Dia menunjukkan intimanya, loyalitasnya, identitasnya sebagai muslim itu hanya ada pada 2 hari raya dan bukan pada hari raya atau hari besar yang lainnya atau perayaan-perayaan yang dibuat oleh manusia di atas muka bumi ini. Masyaallah muslimin dirahmati Allah. Kita harus naik level. Kita harus menjauhi syubhat. Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menjauhi perkara-perkara syubhat, maka dia sungguh telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Masyaallah muslimin dirahmati Allah. Itulah maqamul wara. Ini disebut wara. Enggak semua orang muslim bisa, karena dia harus belajar, karena dia harus menuntut ilmu, karena dia harus mengerti fatwa-fatwa ulama, karena dia harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana dia seharusnya berinteraksi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tidak terbawa arus oleh budaya-budaya asing dari luar Islam. Inilah tingkatan wara. Yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah, ayyattaqiyal mubahat. Seorang muslim diminta, kalau dia sanggup setelah melewati 3 tingkatan takwa ini, dia harus menjauhi perkara-perkara yang mubah. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Tetapi yang berlebihan dari dunia itu tidak baik untuk kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat.
Inilah yang disebut oleh Ibnu Juzzi dengan maqamuz zuhud. Makam seorang hamba yang zuhud terhadap dunia. Dunia boleh ada di dalam genggamannya, tapi tidak boleh merasuk ke dalam hatinya, apalagi mengendalikan dan kemudian menyetir arah kemana dia harus berpijak, kemana dia harus berucap, kemana dia harus berkata-kata, disetir dan dikendalikan oleh dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik. Orang-orang yang seperti ini, itu namanya imannya ada di amplopnya, bukan di hatinya. Imannya ada di kantongnya, bukan di dalam hatinya. Imannya ikut dompetnya. Seberapa isi dompetnya, maka dia akan mengikuti. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik. Seruan-seruan yang dipanggil oleh orang-orang kafir. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, mohon maaf. Ayyattaqiya huduru ghairillahi ala qalbi. Seorang hamba Allah harus takut kepada Allah. Takut bagaimana? Menjauhi kehadiran selain Allah di dalam hatinya. Artinya hati kita ini harus kosong dari selain Allah. Hati kita ini harus diisi hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita harus penuh, sepenuh-penuhnya. 100% hati kita ini untuk Allah. 100% hati kita ini untuk tunduk kepada syariat Allah. 100% jiwa dan raga kita ini hanya untuk memikirkan keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dengan takwa Allah, dengan kita mengikuti, menjalani semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Itulah yang disebut dengan maqamul musyahadah. Ketika kita sudah lewat maqamul Islam, ketika kita sudah meniti tangga maqam at-taubah, ketika kita sudah menaiki maqam al-wara, ketika kita sudah berada di atas maqam zuhud, dan terakhir yang kelima, kita berada di atas tingkatan maqamul musyahadah, maka kita akan merasakan kelezatan hidup di bawah naungan Islam. Keindahan hidup di bawah syariat Allah, dan Allah akan memberikan keindahan yang tidak kita sangka-sangka. Kita akan diberikan nikmat fid darain atau sa'adatud darain, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'da wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.